Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Avanza Utomo dari kelas SM484 dengan NIM 103022400058. Sekarang saya akan menceritakan uh, refleksi perkuliahan dari mata kuliah proses perangkat lunak, mulai dari week 1 sampai week 15 atau week terakhir. Jadi pada week pertama saya belajar apa itu SE, apa itu software dan sistem engineering. Nah, awalnya saya nggak tahu apa-apa kalau misalkan software engineering itu mempunyai arti. Dikira saya ya udah sebagai sebagai SE, software engineer buat web dan lain sebagainya, program-program gitu. Tapi saya belajar kalau SE itu ternyata punya prinsip bahwa seorang SE itu merupakan yang menerapkan sains untuk membantu kehidupan manusia. Dalam spesifiknya itu adalah membangun perangkat lunak gitu. Nah, di sini juga week ini saya belajar bahwa SE dan sistem engineering itu berbeda, tetapi ya punya kaitannya. Kalau misalkan sistem itu fokus pada elemen seperti hardware gitu. Kalau hardware dan orangnya gitu. Kalau misalkan SE itu fokus kepada bagaimana si software itu dibuat. Jadi banyak bagaimana software itu dibuat, metode-metodenya banyak gitu. Lalu pada week kedua itu kita belajar bagaimana proses itu dilakukan. Nah, di sini kita belajar bahwa software bisa kacau kalau nggak tahu kita prosesnya itu bakal kayak gimana gitu. Kalau progresnya tuh nggak, prosesnya tuh nggak jelas. Kayak misalkan kita buat web, kalau misalkan nggak tahu gimana pakai ini, pakai itu, pakai bagaimana, kan nggak tahu. Jadi nggak akan jadi nanti ujungnya. Jadi setiap apa namanya, setiap alat, setiap apa ya namanya, produk itu pasti punya proses. Nah, itu kita belajar bagaimana proses itu. Nah, jadi di sini tuh ada banyak lah kita belajar. Ada kegiatan apa aja yang harus dilakukan sebelum membuat proyek. Ada juga apa namanya, quality attribute, manajemen risk dan lain-lain segalanya. Biar apa namanya, si progresnya ini jalan sesuai arah gitu. Lalu pada week ketiga saya belajar mengenai model-model proses pada software engineer gitu, pada SE. Jadi ada banyak tuh si model-model proses ini. Ada waterfall yang dia sifatnya itu harus berurutan. Kalau misalkan si desainnya belum jadi, maka nggak bisa ke tahap selanjutnya gitu. Ada juga V-model yang dimana dia apa namanya, menekanin kalau setiap tahapan itu pasti harus ada pengujiannya gitu. Jadi misal habis desain itu harus diuji dulu baru bisa tahap selanjutnya. Ada juga spiral di mana spiral ini lumayan beresiko tinggi karena fokus untuk manajemen resiko gitu. Ada juga agile yang populer sekarang. Itu itu yang saya ingat sekarang. Di agile ini itu udah ada sprint. Nah, setiap sprint itu merupakan perulangan dalam pengerjaan prosesnya. Jadi setiap kali proses sudah selesai semua tahapan, nah lalu nanti akan dilakukan sprint kembali atau ulang, mulai dari requirement-nya, mulai dari apa namanya, desain hingga testing itu yang membuat agile ini menjadi fleksibel. Lalu di week kelima dan 4 itu kita belajar mengenai quality process atau assessment.
Di sini kita bahas mengenai bagaimana kita menilai progres proses kita udah bagus atau belum. Nah, di sini saya mengenal itu CMMI atau apa namanya? Capability Maturity Model, akhirnya apa ya? Integration kalau nggak salah. Nah, kalau di CMI ini kita punya 5 level eh, kematangan dari eh, proses yang dilakukan sebuah organisasi gitu. Kalau misalkan proses satu itu masih kacau dan proses 5 ini sudah apa namanya berkelanjutan gitu, udah apa ya namanya, udah tertata rapih dengan sangat baik gitu. Terus juga ada metode Six Sigma yang dimana ini di sini dia guna apa namanya menggunakan data statistik gitu untuk biar mengurangi cacat dalam proses. Lalu juga pada pekan ke-6 itu ada peran PSP, personal software proses dan tim software proses. Jadi di sini kita beralih ke individu gitu, ke personal dulu, baru bisa ke tim. Kalau misalkan sebuah individu dalam tim itu belum bisa mena apa ya, bisa menepati PSP hingga level 3 kalau nggak salah ya, saya juga lupa, maka dia sudah bisa mengukur gitu kinerjanya bagaimana, tugasnya bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan TSP sendiri itu untuk tim yang bisa tim menjadi kompak dan juga timnya bisa berjalan sendiri gitu. Lalu pekan ketujuh itu ada tailoring. Nah, di sini itu tailoring itu apa? Bahwa tailoring itu merupakan pencocokan gitulah intinya gitu. Adalah mencocokkan dengan proses. Jadi di sini dimulai dari evaluasi dari tujuan proyek, lalu ke apa namanya menilai semua challenge dan juga resource yang ada di dalam tim itu, apakah komunikasi sulit atau resource sedikit atau bagaimana. Nah, di situ tailoring ini bisa menjadi apa ya, umpan balik lah gitu buat tim, buat menyesuaikan strateginya apalagi gitu. Misalnya mengurangi apa ya, mengurangi dokumen lah gitu, biar nggak dokumen yang formal banget, biar nggak lama gitu. Lalu di pekan selanjutnya itu ada PP atau planning project. Nah, di sini kita apa namanya project planning atau planning project. Pokoknya PP aja, saya lupa. Nah, di sini kuncinya pada project planning itu merupakan WBS atau Work Brain Structure. Jadi WBS ini tuh adalah apa ya? Bisa dibilang teknik atau rencana gitu lah ya dari pekerjaan. Misal sebuah proyek kan gede gitu. Nah, ini dibagi menjadi tugas-tugas kecil. Nah, ini yang dimaksud dengan WBS. Jadi tim bisa lebih mudah dan juga melakukan apa namanya tugasnya atau dan juga estimasi waktu, biaya gitu. Jadi tim sebuah developers itu tahu siapa yang ngerjain ini berapa lama waktunya gitu. Masuk ke week selanjutnya yaitu manajemen risk. Nah, di sini kita ngebahas ketidakpastian gitu lewat risk management atau manajemen risk. Jadi di sini risikonya itu merupakan efek ketidakpastian terhadap tujuan yang nggak jelas gitu. Di sini saya belajar kalau misalkan manajemen risk yang simple itu pertama identifikasi
apa aja yang salah gitu, apa yang salah dari sebuah project ini gitu. Terus kedua, seberapa besar sih dampaknya gitu dari masalah ini. Yang terakhir, mitigasi atau pencegahan atau rencana kita selanjutnya. Bagaimana caranya? Kalau misalkan semua dari apa namanya kedua itu udah ditemuin, kita baru cari jalan keluarnya, yang dimana kita harus proaktif gitu. Lalu di pekan selanjutnya saya belajar technical debt. Nah, di sini kita ngebahas topik yang relevan banget gitu. Itu technical debt. Nah, di sini tuh pas proyek misalkan dia ngambil apa ya, shortcut gitu dalam apa ya, misal dalam bikin desain. Dan bikin desain itu kan lama gitu. Nah, ini misalkan kita cepetin lah gitu, kita bikin shortcut dah segini dulu gitu. Nah, di sini tuh kayak apa ya? Jangan dilanjutin dulu lah, fokus ke ngoding dulu gitu. Nah, itu kan berarti desain belum selesai. Nah, ini debt, nah ini seperti utang gitu. Nah, ini harus apa namanya dibayar nanti di depan. Kalau misalkan dibiarin gitu, eh, biaya apa namanya perubahannya bakal semakin mahal dan juga sistemnya misal susah dirawat gitu. Nah, ini penyebabnya gitu ya tadi karena pressure dari jadwal atau misalkan eh, ngaret gitu. Jadi harus selesai gitu. Jadi punya utang dan itu harus dibayar di akhir. Dan itu bakal lebih apa ya namanya? Makan waktu lagi, bukan ngurus, bukan mangkas waktu tapi malah makan waktu gitu. Lalu pekan selanjutnya itu ada evolution. Ya, oh iya, evolusi dalam perangkat lunak. Bahwa sebuah software itu merupakan benda hidup. Jadi ada perbaikan, jadi ada perbedaan antara maintenance dan juga evolution. Jadi menurut saya, kalau misalkan sistem yang dipakai di dunia nyata itu harus bisa beradaptasi dengan cepat, harus bisa evolve dengan cepat juga. Kalau misalkan enggak, nanti sistemnya itu bakal apa ya, mangkrak gitu, nggak akan digunain, bakal hangus, nggak akan apa ya, kalau misalkan nggak bisa beradaptasi dengan keadaan kita sekarang kan bakal nggak akan digunain lagi gitu. Jadi perubahan itu merupakan ada, pasti ada gitu dalam perangkat lunak, dalam software itu pasti ada siklusnya itu. Jadi setiap udah di launch itu bakal di maintenance, habis di maintenance pasti ada evolve. Nah, evolve ini, evolusi ini yang bisa apa namanya yang membuat software kita bertahan hingga lama gitu. Lalu pekan terakhir itu kalau nggak salah sebentar, agile versus waterfall. Ya, di agile versus waterfall juga di sini tuh kita pola pikirnya sih yang fokusnya. Jadi waterfall kan itu bakal apa ya, depends on dan apa ya tahapan sebelumnya gitu. Jadi kita kalau misalkan tahapan di requirement belum selesai, kita nggak akan bisa ke desain gitu. Jadi semua tuh harus detail sebelum memulai tahapan-tahapannya. Jadi requirement harus gimana, nanti desain harus apa. Nanti kalau misal sudah requirement udah selesai, baru kan kita ke desain gitu. Nah, itu kalau misal itu yang membuat waterfall lumayan apa ya, ribet lah ya. Kalau bisa dibilang dibandingkan agile. Kalau misal agile sendiri itu mulai dengan backlog atau apa namanya bisa berkembang seiringnya jalan gitu kan, misalkan
ada requirement, oh iya segini, langsung desain gitu, nanti langsung coding, langsung testing, langsung deploy gitu, nanti habis itu kalau misalnya kurang requirement tambah lagi di next sprint gitu. Jadi banyak tantangan-tantangan bagi PM, project manager sekarang-sekarang itu buat nyari jalan apa ya, benang merahnya. Jadi di apa ya, mereka tuh harus ngebalancing si agile dan juga waterfall di bawah tekanan apa ya, kolaborasi tim yang susah dijaga gitu. Jadi nggak semua tim bisa beradaptasi dengan cepat dalam metode yang berubah-berubah seiring waktu. Jadi ya misalkan project kemarin pakai agile, project depan nanti pakai waterfall, nah itu bakal susah adaptasi lagi gitu. Karena jaraknya itu apa ya, jarak pengerjaan proyek tuh pasti kan ngaruh banget. Kalau misalkan di waterfall yang lama berarti kan mereka udah adaptif gitu, udah nyaman sama waterfall. Nanti kalau misalkan ganti kerja bakal susah lagi gitu. Menurut saya sih begitu. Tapi semua bisa berjalan asalkan eh, komunikasi dari timnya itu lancar ya, ya gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.